Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muryati, Kepala Sekolah TK Islam Albana yang terletak di Jalan Raya Rawakdeni nomor 10 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk memberikan sebuah praktek baik saya dengan judul implementasi model pembelajaran polastik dalam menerapkan pendidikan inklusif untuk anak disabilitas di TK Islam Albana. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu yang dicanangkan oleh pemerintah sejak tahun 2009. Pada sekolah inklusif, setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan atau penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik dan pendidikan, model pembelajaran, sampai pada sistem penilaian. Dengan kata lain, pendidikan inklusi mensyaratkan pihak lembaga pendidikan yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem dan tuntutan persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat menerima, menghargai, mensyukuri keberagaman dan saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai dengan potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai dari cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi kepada kebutuhan individual peserta didik tanpa diskriminasi. Situasi yang dialami selama lebih kurang 4 tahun belakangan ini adalah di TK Islam Albana telah mendaftar peserta didik dengan kebutuhan khusus, diantaranya speech delay, autism, dan Down syndrome. Sebagai langkah awal, maka kami mencoba untuk mengkaji model pembelajaran bagi anak dengan kebutuhan khusus yang mampu didik berdasarkan atas kesiapan kami. Dalam hal anak berkebutuhan khusus, hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah penerimaan orang tua terhadap keadaan anak. Karena dalam proses pendidikannya, nantinya dukungan orang tua merupakan faktor penting terhadap keberhasilan kehidupan anak selanjutnya. Tantangan terberat dalam memberikan pelayanan kepada anak dengan kebutuhan khususnya adalah ketidaksiapan guru mendesain strategi yang tepat untuk dapat dilaksanakan di kelas. Tantangan ini menjadi motivasi saya untuk mengkaji model pembelajaran bagi anak dengan kebutuhan khusus. Dari berbagai kajian tersebut, maka saya mencoba mendesain pembelajaran dengan judul Model Pembelajaran Polastik, Komprehensif, Lingkungan Ramah Anak, Aktif, Sosial, Individual, dan Kooperatif. Komprehensif berkelanjutan, di mana dalam mempersiapkan peserta didik dilakukan dengan sistematika yang sesuai. Kesesuaian usia mental dikaji dalam angket yang diberikan kepada orang tua. Lingkungan ramah anak dilakukan pendidik melalui perlindungan menyeluruh pada anak dan dukungan sarana dan prasarana yang aman untuk anak. APE yang diberikan adalah APE yang ramah lingkungan dan suasana lingkungan yang mudah terjangkau. Aktif, keaktifan anak dalam belajar merupakan strategi mengembangkan potensi anak secara maksimal. Karena sesungguhnya anak usia dini adalah anak yang ingin selalu mencari tahu dan ingin tahu. Keaktifan anak belajar secara mandiri dengan inspirasi. Sosial, anak memiliki ruang untuk bermain secara bersama dan senantiasa bekerja sama. Individual, anak memiliki ciri sendiri dalam kegiatan bermainnya. Kooperatif, terdapat kegiatan tutor sebaya sebagai upaya mengembangkan kegiatan bermain kooperatif. Hal ini telah tersusun secara sistematis dalam sebuah buku berjudul Model Pembelajaran Polastik, Pembelajaran pada PAUD dengan Anak Disabilitas untuk Peningkatan Kemampuan Interaksi Sosial. Aksi yang pertama yang dilakukan adalah pemberian angket berupa pertanyaan kepada orang tua murid untuk mengetahui aspek perkembangannya yang belum terlihat pada anak dan mengelompokkan anak ke dalam belum mampu dan sudah mampu. Penggolongan ini bukan untuk memberi label khusus, melainkan untuk merancang strategi khusus buat anak. Aksi yang kedua adalah adaptasi terhadap kondisi anak. Di awal pembelajaran, anak memiliki ragam perilaku dan anak belum bisa beradaptasi secara mandiri. Maka para guru memberikan ruang untuk mengenal diri dan lingkungannya. Aksi yang ketiga adalah menyusun kegiatan penguatan karakter.
agar tumbuh pembiasaan yang muncul dari diri anak secara sadar. Dilakukan melalui pembiasaan ikrar syahadat, ikrar TK Islam Albana, penguatan rukun Islam dan rukun iman, pembacaan Asmaul Husna, pembacaan surat-surat pendek serta sholat sunat duha di setiap harinya. Aksi yang keempat adalah menstimulasi keaktifan siswa melalui ragam main yang beragam dan mengoptimalkan sumber belajar yang relevan seperti outing class ke pemancingan ikan, ke pemadam kebakaran, ke Museum Satria Mandala, Monas, menggunakan fasilitas umum seperti di sekolah dan Jaklingko, serta mengenalkan alam sekitar yang ada di lingkungan sekolah. Aksi yang kelima adalah tidak didiskriminasi anak berkebutuhan sebagai anak yang senantiasa harus dibantu dan dijadikan sebagai pusat perhatian. Anak diberikan ruang untuk membantu belajarnya sendiri. Aksi yang kelima adalah menjadikan anak lain sebagai pelindung anak dengan disabilitas dengan senantiasa memberikan pernyataan bahwa anak ini spesial dan barang siapa membantu anak spesial maka Allah akan cinta dan disayangi sesama. Aksi yang keenam adalah kerjasama dengan adanya kegiatan tutor sebaya bagi anak yang membutuhkan bantuan dan dijadikan sebagai kegiatan rutin dan menyenangkan. Aksi yang ketujuh adalah memberikan kesempatan anak untuk dikaji keistimewaannya dengan melihat kecenderungan yang ada yang akan menjadi peluang bagi masa depannya. Kelak, hal ini dilakukan agar anak mampu menghadapi kehidupannya di masa yang akan datang secara siap. Anak mengenal baik dan buruk berdasarkan atas reaksi yang kami lakukan. Apabila baik, maka akan kami peluk dengan penuh cinta. Tetapi apabila buruk, maka kami beri sedikit tinta di tangannya. Dan anak mengenal akan hal tersebut serta tidak mengulanginya. Sebagai wujud dari upaya kami, maka kami menyampaikan testimoni orang tua tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia. Saya bergabung di TK Islam Albana sejak 2019. Yang pertama, murid saya bernama Fatan. Dia sumbing di dalam mulut. Dia takut orang dan tidak bisa berinteraksi dengan orang yang baru. Setelah melalui pendekatan dan pembelajaran yang TK Albana, alhamdulillah Fatan sekarang sudah di SD dan bisa mengikuti pelajaran, alhamdulillah, dan berprestasi. Yang kedua, murid saya adalah Aska, dia Down syndrome. Dia kebetulan sejak lahir belum pernah untuk berobat secara khusus di dokter, tapi alhamdulillah dia bisa mengikuti pelajaran dan beberapa kegiatan yang ada TK Islam Albana dengan berbaur bersama dan mengikuti beberapa tahap yang memang sudah kita siapkan. Yang selanjutnya adalah Kiana. Dia speech delay saat masuk di TK Islam Albana usia 2 tahun. Dia tidak pernah berbicara dan tidak pernah merespon apapun yang orang bilang. Alhamdulillah setelah setahun ada di TK Islam Albana, Kiana sekarang sudah bisa bicara dan merespon apapun yang dia inginkan dan yang orang katakan. Cukup sekian, semoga menjadi inspirasi buat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda, orang tua dari Azam. Sebelum Azam masuk di Albana, dia itu cenderung emosinya kurang teratur, terus juga kemampuan sosialnya masih kurang, tidak terlalu suka main gitu ya sama anak-anak seusianya. Terus dia suka ngamuk dan menyerang secara fisik kayak ngejambak, nyubit, nyakar. Sampai akhirnya dia masuk di Albana, dia tidak dibedakan, dia tetap main bersama anak-anak TK yang lain yang ada di sini. Terus juga sekarang dia udah nggak ngamuk-ngamuk lagi. Terus dia sekarang bisa diarahin ya sama guru-guru di sini kalau diperintahin. Terus kemajuannya cukup signifikan lah untuk yang belum setahun ini ya. Jadi mudah-mudahan Azam makin pinter, makin semangat sekolahnya. Itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian aksi nyata yang sudah saya lakukan selama ini semoga dapat menginspirasi. Dan saya membutuhkan saran dan kritik agar aksi nyata saya ini menjadi lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.